Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Master Trick Channel. Di malam hari ini memang saya beberapa minggu ini tidak bikin konten, tapi ini saya meluangkan waktu senggang untuk membagi pengalaman saya kepada teman-teman semua biar algoritma di bulan puasa ini teman-teman bisa mendapatkan orderan yang maksimal. Dan sebelum saya bahas, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Silahkan dibantu subscribe biar menambah semangat saya membagikan pengalaman-pengalaman saya setiap harinya. Tapi bukan setiap hari kalau untuk sekarang. Tapi yang jelas jika algoritma atau cara mencari orderan sistemnya itu seperti apa, polanya atau cara memberikan orderan kepada customer, disimak sampai habis penjelasan saya ini. Bisa Anda buktikan. Ini sekarang untuk orderan Grab-bag. Dikarenakan saya bilang ini saya bahas orderan Grab-bag dulu, dikarenakan orderan GrabFood itu tipis atau sepi bagi akun reguler. Tapi tidak apa-apa. Tapi ini cara Anda mendapatkan orderan Grab-bag untuk saat-saat ini dengan strategi atau cara. Jangan terlalu mendekat ke tempat yang kita tuju ataupun seperti ini yang saya maksud. Kita jangan terlalu mendekat seumpama di lobi mall ataupun di kampus. Kita jangan mendekat di pintu masuk kampus ataupun kalau di lobi mall. Pokoknya jangan sampai mepet sekali. Karena algoritmanya itu loncat. Jadi seperti ini. Kalau saran saya kita berada di tengah-tengahnya saja, yang masuk di tengah-tengahnya seperti ini. Kita mengikuti map jalannya orderan yang bisa mendapatkan orderan kita atau menang kita mendapatkan orderan. Jadi seumpama gini penggambarannya saja. Anda di mall, di lobi mall, karena kan orang order itu pasti di lobi mall untuk mendapatkan driver. Dan untuk teman-teman biasanya itu mencari orderan atau sistem itu dari dulu mencari orderan terdekat, tapi tidak seperti itu kalau untuk saat-saat ini. Satu, driver yang gerak atau pas posisi titiknya berjalan atau GPS kita berjalan, itu harapannya besar jika ada orderan kita dikasih orderan, tapi dengan catatan satu arah. Dan yang kedua, kita seumpama begini, di depan lobi mall seumpama sudah ada driver yang menunggu, ada beberapa, sudah ada yang menunggu untuk mendapatkan orderan di mall tersebut, seumpama seperti itu. Ini penggambaran saja. Nah, kita nongkrongnya malah 50 meter atau 100 meter menghindari atau menjauhi dari mall tersebut, tapi kita juga menuju untuk mendapatkan orderan di mall tersebut. Karena sistem sekarang itu rawan banget, dia itu intensif banget, insentif banget. Maksudnya untuk keamanan atau sistem Grab yang sekarang itu biar sistem tidak kecolongan atau kebobol dengan aplikasi tambahan ataupun tuyul atau seperti apa. Makanya dia modelnya sistem itu memberikan orderan itu malah yang agak jauh dari customer tersebut. Kita seumpama menunggu di SMP atau gerbang SMP atau SMA. Padahal kita jaraknya sudah 50 meter dari gerbang SMP atau SMA. Kenapa kita loncatnya itu malah mendapat orderan di luar SMP atau SMA? Itu yang saya rasakan, saya buktikan seperti itu untuk saat-saat ini. Jadi saran saya untuk teman-teman, hindari mendekat kepada
tujuan atau customer kita, seumpama kita punya tujuan untuk menuju mendapatkan orderan, itu kalau saran saya kita malah agak menjauh, tapi satu jalur dengan jalan kita. Paham ya? Maksudnya satu jalur itu kita jangan di seberangnya, tapi di pas jalan kita untuk sampai ke titik lokasi customer. Jadi seperti itu. Dan juga kita itu wajib gerak, wajib pindah-pindah. Bener orderan sepi, hari ini aja sepi, nanti saya tunjukkan orderan saya hari ini. Tapi ya memang seperti itu sistemnya. Dengan catatan teman-teman tidak cancel orderan. Ini begini lagi. Jika teman-teman kepingin mendapatkan orderan Grabback, ini Grabback dulu. Kita menjauhi dari titik lokasi seumpama. Tapi perhatikan kita mendapat orderan di suatu tempat. Maksudnya gini, kan ada driver yang ngerombong itu. Kalau nongkrong di bawah pohon beringin kok selalu mendapatkan orderan ya. Kan kita bisa melihat. Mendapatkan orderan. Orang driver lagi ke situ mendapatkan orderan. Nah, perhatikan titik-titik atau tempat-tempat yang sering driver mendapatkan orderan. Itu pengaruhnya besar Anda nongkrong di titik tersebut. Tapi nongkrongnya Anda tidak seharian, maksudnya kita berhenti nanti kalau pindah di mana, berhenti tempat tongkrongan yang sekiranya driver itu jika nongkrong di sekitar situ mendapatkan orderan. Titik itu membaca ataupun memberikan orderan itu sudah terpola sebenarnya. Ya saran saya jangan asal nongkrong kalau untuk saat-saat ini. Seperti itu. Nah, ini sekarang saya bahas lagi untuk orderan GrabFood. Kalau untuk bulan puasa ini orderan GrabFood, kita pahami di tempat kita. Ini saya di Jogja, entah Anda dimanapun tempat, pahami jam-jam berapa restoran itu ramai, jam-jam berapa restoran itu sepi. Bisa Anda berani bertarung di sekitar restoran tersebut, tapi pesan saya atau saran saya jangan mendekat. Ataupun malah kalau pas jam-jam ramai, diusahakan malah kita jalan pelan-pelan mengitari resto tersebut. Jika orderan langsung masuk, ada masuk, harapan Anda untuk mendapatkan orderan besar. Tapi ya untuk saat-saat ini kalah dulu sama Hub Grab Food. Tapi tidak masalah. Karena kalau yang saya rasakan itu mah keuntungan reguler, dikarenakan apa? Semua pada banyak ikut Hub. Jadi kita leluasa untuk mendapatkan Express, Grabback ataupun GrabMart ataupun yang lain-lainnya selain GrabFood, layanan yang lainnya. Itu kesempatan kita. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini saya tunjukkan dulu. Hari ini saya sepi orderan. Memang mendapatkan cuma 17 trip, tapi tidak apa-apa. Ini kemarin saya mendapatkan 19 trip, ini kemarinnya 24. Ini kemarinnya lagi. Ini saya on bid cuman setengah hari aja. Saya tidak bikin konten, tapi saya tetap on bid. Ini orderan saya. Lumayan kan saya mendapatkan orderan, tapi tidak saya bikin konten, cuman saya bikin konten jika perubahan algoritma itu terlalu banget dalam menjalankan orderan, itu driver-driver yang susah atau sulit atau bingung mencari orderan, seperti itulah kalau untuk saat-saat ini. Ini orderan saya ini dikarenakan apa?
selalu saya bilang di konten-konten saya sebelumnya. Ini yang bikin parah ini. Ini yang saya cancel ini. Dikarenakan apa? Saya sudah sampai di titiknya ini. Itu tidak menemukan alamat yang dituju sama customer. Sudah saya tanya-tanyakan di sekitar situ, tidak ada yang tahu, ataupun toko-tokonya sudah saya tanyakan, tidak ada yang tahu. Saya menghubungi customer, tolong ini titiknya meleset ataupun tidak ada toko yang Anda tuju untuk mengantarkan Grab Express atau saya mengambil Grab Express. Dan saya map, saya cari alamat ini. Ini ada memang, Botanika itu ada, tapi ini ada tapinya. Melesetnya hampir 8,9 kilo. Padahal ongkos saya cuma 8.900. Dan customer bilang sama saya, Mas, di cancel saja orderannya. Saya bilang dulu sama customer, ini bukan kesalahan saya, Anda harusnya yang cancel, Anda ataupun sistem. Kalau saya yang cancel nanti orderan saya melambat, saya bilang seperti itu. Dan tidak ada titik temu atau solusi, saya cancel sendiri akhirnya. Karena kelamaan saya juga butuh mencari orderan, dan orderan saya tidak cepat atau tidak kenceng. Maksudnya banyak delay-delaynya. Nih ya. Biasanya kalau sore untuk trip saya itu langsung begitu pengantaran, kalau jam-jam sibuk sore itu langsung nyamber lagi. Tapi ini tidak. Saya menunggu, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Saya bersugesti memang benar ini karena ada cancelan jadi melambat orderan saya. Karena performa saya turun, jadi saya dikesampingkan sama sistem untuk mendapatkan orderan. Itulah yang saya maksud. Jadi hati-hati, jangan cancel. Pokoknya untuk saran saya untuk teman-teman, jangan asal cancel atau jangan cancel. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi ke konten saya, entah itu 1 minggu atau 2 hari atau 3 hari, saya tidak bisa memastikan. Tapi terima kasih yang selalu mengikuti konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.